Saya mau jadi guru ngaji itu karena bisa membaca Al-Quran itu bisa menyembuhkan hidup itu tenang, Mas. Perkenalkan, nama saya Suminem. Saya menjadi guru ngaji sejak kecil, sejak SD, karena pada waktu itu setiap kita yang sudah bisa baca Al-Quran disuruh untuk mengajari teman-teman atau adik-adik yang belum bisa. Saya mulai mengajar di kampung ini ya sejak menikah, karena pada waktu saya sampai di sini itu terus terang ya Mas, masjid belum ada, TPA belum ada. Nah pikiran saya kalau masjid nggak ada, TPA nggak ada, anak saya mau gimana, generasi penerus mau jadi apa? Karena apa Mas, pedoman hidup agar hidup itu bahagia dunia dan akhirat, selama dunia dan akhirat kan Al-Quran. Maka saya waktu itu punya kerentek agar di sini itu ada TPA. Pada waktu saya di TPQ di masjid itu nggak ada, kebetulan saya itu dapat tawaran Mas. Saya diparani oleh Bapak Sarno yang rumahnya Watu Gajah untuk mengajar TPQ di Masjid Watu Gajah. Saya bersyukur sekali. Tetapi Mas, di dalam perjalanan itu saya tuh apa ya Mas, di dalam pikiran saya itu gini, kenapa saya harus mengajar di sini? Kenapa di tempat saya kok nggak ada yang mau, nggak ada TPA, tetapi ya tapi tetap saya jalani. Nah, kurang lebih 1,5 bulan Mas, saya ngaji di tempatnya Pak Sarno. Pada waktu itu saya punya tugas sekolah Mas. Akhirnya di tempat Pak Sarno itu berhenti karena saya mengerjakan tugas sekolah. Pada waktu saya pas tidak ngajar di Pak Sarno itu saya dipuruki, diparani oleh seorang ibu agar saya mengajar ngaji di door to door. Saya sanggupi Mas, tetapi pada waktu itu saya ngomong sama ibunya, gini aja Bu, karena di sini saya di rumah saya juga ada tempat untuk belajar baca tulis untuk anak-anak TK itu, saya minta pada ibunya gimana kalau keponakan ibu itu diajak ke rumah saya. Kebetulan ya nggak kebetulan, mungkin itu sudah diperjalankan oleh Allah, ada seorang warga Mas datang ke sini mencari suami saya dan tahu di sini dipakai belajar ngaji, kok orang-orangnya bukan orang sini gitu. Kemudian bulenya itu tanya, Bu di sini dipakai untuk belajar toh? Iya Bule, Bu putu saya itu diajari. Nah akhirnya warga di sini ada Mas, dulu itu 3, kemudian 5 sampai 7. Akhirnya menjadi banyak dan ruangan itu tidak ada Mas di ruangan itu, dan saya pun juga belum punya serambi. Akhirnya saya bina di halaman. Kelanjutannya ada banyak santri Mas. Kemudian karena saya biar orang tua itu juga punya tanggung jawab terhadap anaknya, jadi yang membina tidak hanya saya, ada bekerja sama antara guru ngaji dan orang tuanya. Maka saya punya itu Mas, punya kerentek gimana ya kalau ibunya ini nanti diberi pengajian untuk ibu-ibunya agar dia itu juga ikut membantu atau membangun anak-anaknya bisa ngaji. Akhirnya saya adakan pengajian atau parenting itu loh Mas. Nah itu kemudian saya datangkan seorang ustazah, itu ibu yang ngisi pengajian parenting tadi itu bilang sama saya, Bu gimana ya kalau di sini dibuat gazebo? Oh iya bagus tuh. Nah sebelum kita membuat gazebo kami itu diajak pergi ke Jogja Mas. Nah saya lupa itu TPA apa saya lupa, tapi memang TPA-nya itu menyenangkan di pinggir sungai dan TPA-nya itu terbuat dari bambu. Dan ibu tadi juga, iya Bu, besok buat gazebo seperti ini. Akhirnya kami pulang, kami rembukan sama suami. Akhirnya suami pun mendukung. Kami berniat untuk beli bambu 1 rumpun Mas, itu bambu. Nah, akhirnya bambu itu sudah kami beli, tetapi suami saya itu bilang gini, nah nanti kalau gazebonya itu terbuat dari bambu cuma berumur berapa bulan atau tahun sudah rusak. Nah, gimana ya kalau buat gazebonya itu tidak dari bambu, tapi kita buat dari kayu. Nah akhirnya tahun 2017 kita buat gazebo tidak dari bambu tapi dari kayu, yang sekarang gazebonya seperti ini.
Alhamdulillah Mas, setiap ada penambahan santri itu kan kita juga harus mikir tentang sarana prasarana ya Mas. Nah itu kok gazebonya kok kurang, nanti kalau di emperan kayaknya masih kurang. Akhirnya kami membuat lagi di tahun 2018, ukurannya 44 anu di belakang rumah ini. Kemudian tahun berikutnya Mas, itu tambah lagi Mas, agak besar lagi. Kalau nggak salah juga tahun 2018 juga, itu malah lebih luas 94. Nah sampai santrinya itu kan jumlahnya 80 lebih Mas. Jadi ketiga gazebo itu tidak muat, jadi juga ada di Serambi itu. Nah sekarang alhamdulillah kemarin di Februari ini tahun 2023 buat gazebo lagi yang ukurannya 59. Untuk guru ngajinya semuanya ada sampai sekarang 9. Kalau cita-cita saya Mas, TPQ itu tidak hanya bisa baca Al-Quran. Jadi dia harus juga mengetahui wawasan keislaman. Jadi tidak hanya bisa membaca Al-Quran, jadi nanti tentang akidah, fikih, sejarah itu santri-santri sini harus tahu. Karena apa Mas? Latar belakang mereka kan di SD, bukan di pondok pesantren. Jadi kalau kita tidak menanamkan tentang wawasan keislaman, kayaknya bagi kami semua guru itu kurang mantap gitu Mas. Pada waktu pertemuan wali santri itu kan saya minta bahwa kita itu harus kerjasama. Jadi kalau anak-anak itu disuruh membaca Al-Quran, hendaknya ibu-ibu di rumah juga mengajari atau mengulangi. Nah kemudian pada waktu itu ada salah satu ibu yang nyetuk, lah ibu ora iso maca Quran, masa kon ngandani maca Al-Quran, makanya saya suruh untuk TPA di sini. Nah seperti itu saya tersentuh. Kemudian saya tanya, apakah ibu-ibu ingin bisa membaca Al-Quran? Kemudian, iya Bu, ingin gitu. Pada waktu itu, kok kebetulan, kok saya itu, Mas, kok kayaknya saya itu dengar tentang metode rubaiyat gitu. Nah, kok kayaknya mudah gitu tuh. Delalah, itu kan anak menantu saya pernah ngikuti itu Mas, trainingan tentang itu. Saya tanya-tanya, menantu saya, iya Mi, pakai ini aja metode rubaiyat. Nah, akhirnya saya belajar sama menantu saya cara gimana, oh seperti ini setelah saya paham. Kemudian ibu-ibu tadi yang nyeletuk itu tadi saya tanyai, kamu jenengan serius nggak ingin bisa baca Al-Quran? Serius Bu, tenang. Nah akhirnya ya besok saya punya metode yang lain dengan metode yang dulu. Saya punya metode rubaiyat. Nah akhirnya pada malam itu saya tentukan malam Jumat saja. Nah itu datang 3 Mas, itu saya ajari pakai metode rubaiyat. Dia senang, apalagi ada itu Mas lagu-lagunya itu. Kemudian tambah lagi Mas, 3 jadi 5, kemudian jadi 7, jadi 9, jadi 11, lama-lama jadi 20. Nah alhamdulillah yang 20 itu sudah bisa baca Al-Quran dan insya Allah sesuai tajwidnya. Metode rubaiyat itu menurut saya itu menyenangkan dan memudahkan karena itu simple. Nah tadi ibu-ibu itu ada yang dari 0 itu juga bisa. Saya mau jadi guru ngaji itu karena bisa membaca Al-Quran itu bisa menyebabkan hidup itu tenang Mas. Karena Al-Quran itu kan pedoman hidup untuk kebahagiaan dunia akhirat, keselamatan dunia akhirat. Kemudian saya itu gini, kalau saya itu ingin selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, kenapa orang-orang lain nggak saya aja? Maka saya punya kerentek, kalau saya tenang, kenapa orang lain tidak saya ajak tenang? Maka saya punya cita-cita agar tetangga saya, saudara-saudara saya, anak-anak tetangga, anak-anak saudara saya juga bisa membaca Al-Quran. Berjumpa dengan siapa? Allah memerintahkan kepada Nabi untuk kita untuk sholat berapa kali Mas sehari? 5. Dulunya apa ya? Saya itu dari sejak waktu kecil atau waktu masih muda, saya itu tentang agama itu jangan nol, enggak tahu apa-apa. Kebetulan saya punya istri itu tahu tentang agama, akhirnya saya dididik dan diajari. Terus saya sudah dikasih tahu sedikit sama istri. Terus kemudian istri kok punya kerentek gini-gini, saya juga akhirnya senang mendukung, ingin mendirikan TPA. Terus kemudian kan waktu dulu gini, dulu kan belum ada tempatnya ya, belum ada tempat.
kan kita juga memikirkan juga. Lah kalau hanya di rumah, hanya di samping-samping gini, belum ada tempatnya kan kita juga belum kepenak kan gitu, belum sreg gitu. Akhirnya kita juga mewakafkan tanah, sebidang tanah itu kita wakafkan. Saya juga ikhlas itu, mudah-mudahan itu untuk tabungan kita besok di akhiratnya itu. Alhamdulillah untuk guru-gurunya sangat senang untuk mengajar anak-anak atau santri di sini, walaupun di sisa-sisa kesibukan kita bersama, ada yang profesi menjadi guru, ada yang profesi menjadi pengusaha, pedagang, ibu rumah tangga, dan masih pelajar juga. Masya Allah, itu di sisa-sisa waktu, bukan kami sisa waktu di TPQ, tapi kita meluangkan untuk TPQ. Tujuannya agar kita besok mendidik anak-anak, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik orang yang adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkan kepada orang lain yang belum bisa. Dan tujuannya adalah bismillah lillahi ta'ala. Ya, karena senang bisa bertemu dengan anak-anak, juga selain itu juga kita ya beramal ibadah untuk agar anak-anak juga mengerti belajar Al-Quran. Mengajar ngaji di sini yang saya harapkan kepada anak-anak agar bisa membaca huruf-huruf hijaiyah, karena pada akhirnya kita akan kembali ke akhirat, dan semoga ini bisa untuk sebagai ilmu yang bermanfaat. Dan saya termotivasi untuk menjadi karyawan Allah, karena sebaik-baik manusia itu kan yang bermanfaat kepada sesama. Saya sendiri pengen belajar supaya bisa mengaji sambil memberikan ilmu kepada anak-anak supaya bisa mengaji juga. Jadi saya bisa mengaji, anak-anak juga bisa mengaji. Dulu mau belajar Al-Quran karena nggak bisa. Pengen belajar Al-Quran karena mau bisa baca Al-Quran, biar bisa baca Al-Quran.